Hai Gemini, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi full moon in Capricorn yang terjadi di house ke-8 Gemini. Full moon terjadi tanggal 3 Juli. Dan energi ini sudah bisa dirasakan Gemini sejak bulan Januari ketika new moon in Capricorn. Jadi teman-teman harus balik lagi nonton video yang sudah tayang di bulan Januari, new moon di bulan Januari ya. Oke, utamakan moon sign karena basic saya adalah Vedic ya. Oke, Gemini, apa energi yang dirasakan Gemini pada full moon in Capricorn? Gemini, tiga kartu, Ancient Wisdom, Joy, dan Inner Journey ya. Oke, Gemini, di awal Januari disitulah titik perjalanan awal dari Gemini merubah sesuatu dan terjadinya perubahan dalam kehidupan Gemini, termasuk perubahan gaya hidup, perubahan kesehatan. Ada masalah kesehatan ketika new moon in Capricorn sejak bulan Januari dan mungkin harus membuat Gemini bersikap lebih bijak untuk dirinya, untuk kesehatannya. Ada juga hubungan yang berubah, ada juga keuangan yang berubah. Ada sebagian Gemini yang mendapatkan perubahan lebih baik, tapi ada juga sebagian Gemini yang mendapatkan perubahan tidak baik. Kalau ada Gemini yang mendapatkan perubahan yang tidak baik, ini karena Gemini harus lebih memproteksi diri. Tapi kalau ada Gemini yang mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik, misalnya rezeki makin moncer ya, atau beberapa perbaikan tatanan yang lebih baik yang Gemini rasakan di dalam kehidupannya, maka itu karena selama ini Gemini menjaga dirinya. Ada penjagaan yang ketat ya, tidak ingin terhubung dengan orang-orang toksik misalnya, menjaga aset dan keuangannya misalnya. Maka sejak Januari Gemini bisa merasakan keinginan-keinginan untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi ya. Oke, ada sikap Gemini menjaga diri, dan untuk semua Gemini ada rasa membatasi diri, menjaga aset, menjaga uang. Ada yang loss juga keuangan ataupun beberapa aset Gemini, tetapi tetap ada gantinya karena house ke-8 itu tentang death or loss ya. Transformasi, ada akhir, ada awal baru. Tetapi perubahan yang terjadi di house ke-8 ini ada kaitannya dengan kedisiplinan Gemini, kemudian juga kejujuran Gemini, dan kejujuran orang-orang di sekitar Gemini. Kalaupun Gemini sudah jujur, mungkin Gemini menemukan orang-orang di sekitarnya ada yang tidak jujur ya, yang memang ingin memanfaatkan keuangan Gemini. Dan ini berdampak juga untuk kesehatan Gemini. Ini adalah awal ketika di bulan Januari dan prosesnya Joy. Sepertinya Gemini banyak yang merasakan asik-asik aja tuh gitu ya, tidak terlalu terbebani ataupun tidak terlalu berat dalam memikul beberapa persoalan masalah kesehatan ataupun masalah keuangannya, karena di balik itu di sisi lain kehidupan Gemini punya sesuatu yang menggembirakan. Nah, di sini terlihat Gemini mungkin menyukai hewan peliharaan atau hiburan lain seperti entertain ya. Gemini terpanggil ke arah itu karena Gemini ingin menghibur diri. Oke. Kemudian ada inner journey. Di full moon in Capricorn ini Gemini sudah menyadari bahwa ada banyak pengalaman perjalanan spiritual yang dirasakan, yang dijalani oleh Gemini sehingga Gemini terlahir, sehingga Gemini menyelesaikan perjalanan spiritualnya atau menyelesaikan beberapa pelajaran-pelajaran kehidupannya. Ya, tentunya keluarnya Gemini menjadi seseorang yang lebih protektif terhadap dirinya, uangnya, dan kesehatannya, serta orang-orang yang berada di sekitar Gemini. Oke, kemudian kita lihat energi dari kartu tarotnya ya, Gemini.
Ace of Wands, Age of Cups, Knight of Wands, Six of Cups, Six of Wands, wow, King of Cups, Ace of Pentacles, King of Pentacles, Four of Wands, bottom of the deck ya. Oke, ada kartu Joy ya, dan juga Four of Wands. Sepertinya energi full moon ini membuat Gemini mendapatkan reward ya, atau keberhasilan ya. Ada perayaan yang akan Gemini lakukan bersama dengan keluarga atau teman-teman atau pasangan, orang-orang terdekat ya. Karena di sini Gemini merasa finansialnya, kehidupannya kembali stabil. Pondasi kehidupan yang tadinya runtuh berhasil Gemini dirikan kembali. Sehingga Gemini di sini ingin merayakan kemenangannya. Nah, di masa-masa itu ada peluang yang Gemini tangkap. Dan peluang ini memang mengarahkan Gemini untuk melakukan kegiatan itu seorang diri. Entah itu perjalanan seorang diri atau kegiatan-kegiatan ancient wisdom ya, mencari kebijaksanaan terdalam, membangkitkan higher self-nya. Kalaupun tidak melakukan perjalanan secara nyata, maka ini adalah petualangan ya. Jadi Gemini terhubung dengan orang-orang yang banyak, yang dari antah berantah ya, ini bisa saja dari media sosial. Ya, ada kesempatan yang ditangkap oleh Gemini dan Knight of Wands ya, relation. Sehingga Gemini menemukan teman-teman yang baru, menemukan partner atau mitra yang baru ya. Menemukan pendukung-pendukung baru untuk Gemini. Nah, di sini Gemini merasa ada hal-hal dari masa lalu yang masih nyangkut, yang belum selesai. Ada orang dari masa lalu yang sepertinya pengen balik lagi dalam kehidupan Gemini. Kenapa? Karena melihat Gemini sekarang ini sukses dan berhasil. Melihat Gemini sekarang ini populer, eksis. Maka tentu saja orang-orang dari masa lalu itu ingin balik kepada Gemini. Dulunya mereka mungkin sombong, mengabaikan, tapi sekarang mereka ngaku-ngaku ya, wah itu Gemini teman saya tuh. Gemini itu dulu tetangga saya, Gemini itu dulu teman satu meja saya gitu ya. Padahal dulunya mereka itu ketika Gemini berjuang ya dalam ancient wisdom mencari kebenaran-kebenaran gitu ya. Banyak yang mengabaikan Gemini ya. Nah, di sini terlihat energi King of Cups. Gemini menjadi seseorang yang lebih logika tapi juga berperasaan. Melakukan tindakannya dengan perasaan tetapi juga dengan logikanya. Kalau di jajaran King of Cups, King of Swords, King of Wands, atau Queen of Wands, Queen of Cups, atau Queen of Swords, maka energi King of Cups ini yang saya rasakan stabil. Karena energinya King, seorang raja, tetapi dia punya Cups. Artinya segala tindakannya itu penuh dengan perasaan. Seseorang yang mengedepankan empati, spiritualitas. Ya, tentu saja energi King of Cups ini akan membawa Gemini lebih bisa mengendalikan emosionalnya. Oke. Nah, di sini ada Ace of Pentacles ya. Ketika full moon, Gemini ada yang menerima kesempatan ataupun peluang. Entah ini pekerjaan baru atau kesempatan baru, atau seseorang yang menawarkan permohonan kepada Gemini, entah itu memohon Gemini untuk bisa bekerja sama, berpartner atau bermitra, atau Gemini menerima permohonan seseorang yang datangnya dari masa lalu. Tapi karena di sini ada Ace of Pentacles dan King of Pentacles, maka Gemini mempertimbangkan dari sisi keuntungan dan manfaat Gemini. Tidak lagi menggunakan perasaannya. Terlepas apa perasaan Gemini kepada seseorang itu, tetapi Gemini lebih mementingkan keuntungan dan manfaat seseorang itu jika diterima dalam kehidupan Gemini. Nah, sebagian Gemini ada kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang terlihat ingin bertanggung jawab kepada Gemini. Tetapi King of Pentacles, dia perhitungan dari sisi uang. Sehingga ada kesan Gemini yang nantinya lebih support keuangan. Entah ini dalam kerjasama bisnis ataupun
kemitraan, partnership, usaha, ataupun pekerjaan yang dilakukan bersama ya. Tapi ini bisa juga sebaliknya, seseorang ini datang memberikan peluang atau kesempatan kepada Gemini yang kalau Gemini ambil dan Gemini menggunakan sisi King of Cups-nya ya, Gemini bisa mendapatkan manfaat dari seseorang ini. Oke, seseorang ini tidak bisa memberikan uang kepada Gemini, tetapi dia bisa memberikan tanggung jawab, pengabdian, dan penjagaan ya. Dan di full moon in Capricorn ini berada di house ke-8, opposite-nya di house kedua, maka ya ini ada penyerahan aset atau penerimaan aset atau uang yang diberikan kepada Gemini, pemasukan, tapi ada juga pengeluaran ataupun pembiayaan-pembiayaan. Dengan King of Pentacles terlihat Gemini merasa finansialnya semakin menguat, finansial berhasil distabilkan kembali. Beberapa hubungan-hubungan Gemini dengan orang-orang di sekitarnya yang mungkin selama ini tidak baik ya, atau clash, maka bisa dipulihkan pada periode ini Gemini. Oke. Peluang dan kesempatan ini datang juga untuk memulihkan hubungan Gemini dengan partner kerja ataupun mitra kerja. Kalau selama ini ada ketidakcocokan dengan mitra kerja, partner kerja, beberapa perubahan yang terjadi sejak Januari sampai bulan Juli ini, itu adalah masa transisi yang tujuannya ketika full moon in Capricorn ini memperbaiki koneksi dengan tatanan yang baru. Ya mungkin dulu dia adalah partner kamu, tetapi kedepannya ini dia adalah bawahan kamu karena kamu naik jabatan nih, bisa saja ya. Atau mungkin Gemini dulu adalah karyawannya, tetapi sekarang Gemini juga punya usaha sehingga derajat kamu dan derajat bos kamu sekarang sudah sama, yaitu sama-sama pengusaha. Jadi perubahan itu yang saya rasakan ya, perubahan naiknya derajat Gemini yang sekarang ini sudah bisa bangga lah dengan hasil pencapaian-pencapaian Gemini. Oke. Gemini energinya bagus ya, positif banget. Untuk sebagian Gemini yang mengharapkan kesempatan kerja, kesempatan untuk mengulang kembali atau ada permohonan maaf, maka di full moon kali ini semuanya itu selesai. Kamu sudah menerima jawaban, kamu sudah bisa melihat. Dengan jawaban ini kamu tahu langkah kamu ke depannya. Oke? Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga yang mencari pekerjaan bisa saja keterima karena di sini bos ya, King of Pentacles, dan ada Pentacles yang ditawarkan ke kamu, kesempatan pekerjaan baru, peluang project baru, pertemanan baru, relationship atau kemitraan yang baru juga bisa terjalin. Dan perubahannya ini yang penting ya, perubahan koneksi kamu dengan beberapa orang di dalam kehidupan kamu yang terkait dengan kemitraan ataupun partnership dan lain-lain ya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini Gemini, semoga bacaan ini bermanfaat. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan pesan-pesan dari bacaan kartu tarot ini dan agar channel ini terus berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video eksklusif di channel ini, teman-teman harus join dulu membership, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching Gemini, bye-bye.